Oke, untuk yang pertama mengenai korban penghapus dosa, sebetulnya ini sudah dibahas tadi gitu ya. Ada beberapa yang mengatakan, Mas Kris dalam sharingnya juga juga mengatakan bahwa ini sebuah pengorbanan, sin offering ketika masyarakat Israel itu berbuat dosa. Nah, secara khusus hewan kurban ini diperlukan untuk menghapus dosa, tapi pengorbanannya atau tata caranya bergantung dari status orang berdosa yang melakukannya itu. Untuk yang pertama, imam besar dan pengorbanan itu lembu untuk segenap umat Israel atau pemimpin suku dan kemudian rakyat jelata. Nah, untuk yang bagian rakyat jelata itu kan individu yang miskin tidak punya apa-apa. Nah, Tuhan memberikan banyak kelonggaran tentang korban-korban yang harus mereka berikan. Uh, Pada awalnya kalau dosa itu kan entah yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, itu kan tetap harus punya konsekuensi yang harus ditanggung siapapun orangnya itu. Dan korban penghapusan dosa ini adalah sebuah cara untuk meminta pengampunan pada Allah. Dosa itu bisa terjadi karena ketidaktahuan atau ketidaksengajaan. Ada pula anggapan tentang dosa kecil dan dosa besar. Itu di bagian akhir dari presentasi saya pada malam hari ini kita akan membahas mengenai mortal sin dan venial sin. Tapi apapun dosa yang kita lakukan, semuanya itu tidak berkenan di hadapan Allah dan dapat mendatangkan murka Allah itu ya, jika tidak segera dipertobatkan begitu. Nah, maka ada tindakan yang sangat tepat ya tentu mohon ampun pada Allah, dan pada saat itu korban penghapus dosa adalah tindakan untuk minta ampun pada Tuhan. Dan saat ini barangkali kita sudah tahu bahwa Yesus Kristus itu telah membereskan semua korban-korban ini dengan kematian di kayu salib, kemudian itu adalah penebusan yang sempurna. Oke, lanjut aja. Untuk yang pertama, jika yang berdosa adalah imam, yang harus dilakukan adalah mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu, dipersembahkan seekor lembu jantan yang muda tidak bercela sebagai kurban penghapus dosa. Dan membawa lembu itu ke depan kemah pertemuan, meletakkan tangannya di atas kepala lembu itu. Dan sebagian dari darah lembu itu ada yang dipercikan uh, di dekat atau di salah satu bagian di kemah suci itu, atau memercikan 7 kali dari darah itu di depan tabir penyekat tempat kudus. Dan segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkan dari lembu itu, sama seperti dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Dan imam itu membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Lanjut. Dosa imam agung itu dianggap bertanggung jawab gitu ya. Seorang imam dari Lewi dianggap bertanggung jawab sebab dia mengetahui hukum yang lebih baik daripada umat secara keseluruhan. Maka ia dianggap lebih bersalah atas kesalahannya daripada jika orang lain yang melakukannya. Lebih lagi bahwa dosa imam besar itu dapat dianggap mempengaruhi umat secara keseluruhan. Maka kurban menghapus dosa ini harus dilakukan oleh imam besar itu sendiri. Dan persembahan darah ini membersihkan berbagai tempat di mana darah itu dioleskan atau ruangan tempat darah ditaburkan. Lanjut kok. Nah, setelah disembelih, darahnya dibawa ke tenda pertemuan. Tadi kan ada 4 kasus ya, untuk imam, kemudian komunitas atau segenap bangsa Israel, pemimpin suku, dan juga satu lagi untuk rakyat jelata. Nah, untuk kasus 2 yang awal, imam dan segenap bangsa Israel itu, ada bagian dari hewan kurban yang dibawa ke tempat suci di bait suci. Darah dipercikan di tabir bait suci. Nah, ini adalah tindakan penebusan, intinya itu karena penebusan itu memerlukan darah.
Dan ini berarti Haydock mengatakan bahwa dosa imam atau luka imam itu membutuhkan pertolongan lebih besar, bahkan dari semua orang, sebab martabat agung itu melekat dalam diri imam agung. Salah satu hal yang mungkin dilakukan oleh seorang public figure itu, kalau kita menyebutnya saat ini imam atau public figure yang menjadi contoh di depan, itu adalah penyesatan. Itu ini hanya salah satu contoh dosa. Nah, sebenarnya penyesatan itu kan suatu sikap ya, atau tingkah laku yang menggoda orang kepada kejahatan. Ia memberikan saudaranya itu kematian jiwa. Nah, penyesatan itu dapat terjadi ketika ada suatu distorsi pemahaman uh, untuk melegalkan perbuatan jahat bagi para pengikutnya, bagi para muridnya. Di Matius 18 ayat 6 dikatakan bahwa barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang dipercaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Terutama penyesatan itu akan sangat berat ketika dilakukan oleh seorang pendidik. Dan atas alasan itu Tuhan Yesus sangat mempersalahkan ahli Taurat dan kaum Farisi. Tapi penyesatan secara umum itu dapat dilakukan oleh hukum, lembaga, suatu mode atau pendapat umum. Atau kalau kita belajar uh, apa? Kita belajar bahasa gitu ya, ada yang namanya suatu cacat logika, logical fallacy gitu ya. Itu kan yang sering digunakan banyak orang public figure untuk menyesatkan dari suatu mode ataupun membentuk suatu persepsi pendapat umum sehingga isu itu akan diikuti dengan apa ya, dengan lebih besar sesuai dengan keinginannya lah gitu. Salah satu ciri ada penyesatan adalah ketika terjadi kemerosotan moral atau demoralisasi kehidupan agama. Ini dalam praktiknya kehidupan beragama itu sulit sekali untuk diimplementasikan. Juga dapat terjadi dengan para guru atau pendidik yang memanipulasi pendapat umum dan mengalihkan dari nilai moral. Dan terutama jika dia melakukannya dengan tahu dan mana untuk berdosa melalui suatu perbuatan ataupun kelalaian. Maka di Lukas 17 ayat 1 dikatakan tidak mungkin ada penyesatan dan celakalah orang yang mengadakannya. Nah, di tengah penyesatan itu barangkali kita saat ini sedang mengalami penyesatan-penyesatan yang sedang terjadi. Pembenaran bagi kita itu kan yang kita cari, diperoleh melalui sengsara Kristus dengan menyerahkan diri di salib. Dan pembenaran kita itu diberikan kepada manusia melalui pembaptisan. Dan melalui baptis ini kita diminta untuk serupa dengan kebenaran Allah, membenarkan kita secara batin. Kita diingatkan lagi bahwa tujuan manusia itu adalah memuliakan Tuhan. Dosa itu meniadakan kasih Tuhan. Oh, kalau mortal sin itu sampai menghilangkan rahmat pengudusan juga dalam diri manusia. Kalau venial sin minimal meniadakan relasi itu akan menjadi tidak harmonis. Dan oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan oleh Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, jika dilakukan oleh segenap umat Israel, atau kalau dari Haydock mengatakan komunitas, yang harus dilakukan adalah mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai kurban penghapus dosa. Dan haruslah membawa lembu itu ke depan kemah pertemuan. Para tua-tua harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih di hadapan Tuhan. Imam Agung harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, mencelupkan jarinya ke dalam darah, dan memercikkan 7 kali dari darah itu di depan tabir penyekat tempat kudus. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, dan kemudian imam membawa lembu jantan itu keluar dan membakar habis lembu jantan. Jadi yang dilakukan kira-kira sama.
bahwa para tua-tua harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu, menyembelihnya di hadapan Tuhan, mengambil sebagian dari darah lembu itu, dan memercikkan 7 kali di depan tabir penyekat tempat kudus. Selanjutnya, jika yang berbuat salah adalah pemuka atau pemimpin suku, maka yang harus dilakukan adalah mempersembahkan kepada Tuhan seekor kambing jantan yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Harus meletakkan tangannya ke atas kepala kambing jantan itu, menyembelih di tempat korban bakaran. Imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, dan darah selebihnya dicurahkan kepada bagian bawah mezbah. Dan lemaknya harus dibakar di atas mezbah sebagai korban bakaran. Kemudian rakyat jelata. Jika yang berbuat salah adalah rakyat jelata, maka yang harus dilakukan adalah mempersembahkan kepada Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Dan selanjutnya sama seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, meletakkan tangannya ke atas kepala kambing betina itu, menyembelih di tempat korban bakaran, mengambil darah, dan kemudian dicurahkan kepada bagian bawah mezbah. Dan lemak itu harus dipisahkan dan dibakar oleh imam di atas mezbah. Selanjutnya, nah, dapat juga rakyat jelata itu membawa seekor domba, dan haruslah membawa domba betina yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa, dan kemudian prosesnya sama, meletakkan tangannya ke atas kepala domba betina itu, harus mengambil dengan jarinya sedikit, kemudian segala lemak dari domba betina itu harus dipisahkan. Dan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Oke. Dari Imamat 4 ayat 2, dikatakan bahwa katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya. Apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam satu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya. Berarti karena ada unsur ketidaksengajaan, ketidaksengajaan mengabaikan yang harus diketahui itu adalah suatu dosa. Maka jika ketidaktahuan itu dilakukan secara sukarela, maka akan meningkatkan kejahatan atau bobot dari kejahatan itu sendiri. Tapi Hedok mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memerlukan pengorbanan untuk ketidaktahuan yang melibatkan tingkat-tingkat kelalaian tertentu gitu ya. Nah, tingkat kelalaian ini atau kesalahan ini perlu diukur dari disposisi batin. Sebenarnya pada ayat ini 4.2, kata-kata tidak dengan sengaja dan segala korban yang dilakukan itu biasanya untuk dosa-dosa yang memang tidak dilakukan dengan sengaja, atau mungkin dosa ringan begitu ya. Sebab kalau dosa yang disengaja itu biasanya hukumannya disingkirkan dari masyarakat, itu sudah ada punishment-nya sendiri. Dan dosa adalah pelanggaran positif terhadap hubungan perjanjian. Tanggung jawab Israel itu jelas dinyatakan dalam hukum, mereka harus hidup teratur gitu ya, menciptakan keteraturan di masyarakat. Nah, selanjutnya untuk korban penghapus dosa yang part 2. Kalau tadi part 1 ada 4 bagian, ada 4 golongan yang berbuat dosa, yaitu imam, segenap umat Israel, lalu kemudian pemimpin suku, dan kemudian rakyat jelata. Nah, untuk yang part 2 ini adalah bagi mereka yang mengetahui. Next kok. Bagi mereka yang mengetahui seseorang berbuat dosa, dan dia dapat naik menjadi saksi karena melihat atau mengetahuinya, tapi tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Ia bersalah dalam satu perkara itu, maka ia harus mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Sebagai korban penghapusan dosa, dia harus mempersembahkan kepada Tuhan
seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Apabila ia tidak mampu menyediakannya, korbannya bisa diganti, yaitu 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Seekor menjadi korban penghapus dosa, seekor yang lain menjadi korban bakaran. Dan harus dibawa kepada imam, darah dipercikan ke dinding mesbah, dan selebihnya ditekan keluar pada bagian bawah mesbah. Nah, setelah ada oh, pengurangan ini, seandainya masih tidak mampu untuk menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati, maka haruslah ia membawa 1/10 tepung yang terbaik dan tidak boleh dicampur minyak atau menyan. Ini sama seperti di korban sajian 2 minggu yang lalu. Nah, uh, melalui Musa, Tuhan itu memerintahkan agar uh, 2 burung sepasang merpati atau kukur itu dipersembahkan untuk dosa apapun. Itu sebagai ganti kalau tidak mampu kambing atau domba. Nah, ini berarti bahwa ketidakberdosaan burung-burung yang lembut seperti itu, kemudian mungkin ketidakjujuran kita, serta kelupaan pada cedera mereka itu dapat diterima oleh Tuhan gitu ya. Maka Tuhan tuh menginstruksikan kita untuk mempersembahkan korban dengan karakter orang atau suatu bangsa yang telah kita sakiti. Dari sini 1/10 tepung gitu ya. Seandainya tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati, maka haruslah ia membawa 1/10 tepung. Haruslah dibawa kepada imam, itu mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingatannya, membakar di atas mezbah di Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan perang itu karena dosanya dalam salah satu cara itu, sehingga ia menerima pengampunan, dan selebihnya adalah bagian imam sama seperti korban sajian. Oke, kemudian ini mengenai dosa-dosa ya. Pertama dari Imamat 5 ayat 1-4, ketika seseorang terkena sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar atau hewan yang najis, dan apabila ia kena kenajisan yang berasal dari manusia, yaitu jika seorang itu bersumpah teledor dengan bibirnya. Nah, eh, mengenai sumpah ini juga juga menarik ya, bahwa yang dikatakan di kitab suci di sini secara khusus kenajisan manusia itu kok berasalnya dari bibir. Hanya yang dicontohkan barangkali banyak, yang barangkali banyak, tapi Bapak Gereja sangat sangat oh, memberi highlight, memberi penekanan bahwa yang dikatakan di bab 5 ayat 1-4 ini itu hanya hanya dari suatu sumpah gitu ya, dari bibir. Nah, itu dikatakan bahwa setiap janji rahasia, suatu janji yang kita ucapkan atau sumpah itu kan mengikat itu di hadapan Allah, entah jahat entah yang baik. Entah kita mengikat Allah, entah kita melepaskan Allah. Entah nikmat, entah suatu hukuman, itu kan penyelesaiannya ya antara sulit atau mudah juga. Nah, sumpah-sumpah ini dipandang oleh Bapak Gereja seperti Kalmet ataupun Haidok itu sebagai sebuah kebodohan. Nah, biasanya kalau itu ditulis bahwa seseorang yang bersumpah dengan teledor dengan bibirnya, nah apakah itu mencerminkan itu? Apakah itu mencerminkan disposisi batin bahwa mereka itu berserah pada Allah? Jadi di sini di bagian uh, seorang yang najis tapi berasal dari manusia, itu sangat, contoh yang diberikan itu seseorang yang bersumpah teledor dengan bibirnya. Dan sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, maka ia bersalah dalam dalam satu perkara itu. Dan Tuhan mencari sikap penyesalan batin yang tepat. Lanjut kok.
Dan nama Allah menebus diserukan demi penyelidikan dosa Israel itu hanya 1 kali setahun oleh Imam Agung. Itu dalam perayaan Hari Pendamaian atau Yom Kippur itu sekali dalam setahun oleh Imam Agung ketika yang memerciki batu penyelihan dalam ruangan Maha Kudus tentu itu di dalam kemah pertemuan dengan darah binatang. Dan batu penyelihan itu adalah tempat kehadiran Allah. Dan Paulus pun mengatakan bahwa karena darah ini sebagai simbol pendamaian antara manusia dengan Allah, maka Yesus itu menjadi jalan pendamaian kita satu-satunya. Sebab itulah iman dalam darahnya yang disurahkan bagi kita. Orang Yahudi pun mengakui bahwa dia tidak pernah mampu memenuhi hukum sepenuhnya tanpa melanggar perintah yang terkecil sekalipun. Karena itu pada perayaan perdamaian tahunan atau Yom Kippur itu, anak Israel memohon ampun karena pelanggaran terhadap hukum. Dari Yakobus mengatakan, barang siapa ia menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kita sering dalam rekonsiliasi dosa, barangkali Bapak Gereja atau bahkan pastor kita sekalipun, atau minimal pastor yang mendampingi spiritualitas saya dulu, ketika kita menyadari dosa-dosa, itu akan timbul suatu perasaan bersalah atau perasaan jijik gitu ya. Mengapa saya dulu berbuat demikian? Itu sebagai awal dari pertobatan ataupun rekonsiliasi. Dan barangkali tidak sedikit orang yang membenci terhadap dirinya sendiri. Maka kalau di seminari zaman dulu itu masih berlaku hukuman apa ya? Saya nggak tahu namanya, tapi menyakiti diri gitu ya dengan duri atau dengan cambuk. Tapi sekarang sudah nggak ada seperti itu. Zaman dulu itu masih ada di tahun 1900-an bahkan masih ada. Di Indonesia pun juga masih ada. Ketika masuk di novisiat itu pasti masih ada. Nah, tapi dikatakan dari 1 Yohanes ini sebagai suatu motivasi bagi kita. Jangankan kita membenci terhadap diri kita sendiri, bahwa Allah itu sudah lebih dulu mengasihi kita, telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa. Maka cukuplah bagi Allah itu suatu niat batin untuk rekonsiliasi. Demikian pula ketaatan satu orang, maka semua orang itu akan dibenarkan. Dan nilai Tuhan Yesus sebagai jalan kita, cinta sampai kesudahannya, memberi nilai khusus pada kurban Kristus dan mengibatkan bahwa ia menebus dan memperbaiki, mendamaikan dan juga menyilih. Pada waktu menyerahkan kehidupannya untuk kita, Yesus mengenal kita semua dan mencintai kita. Nah, ini tadi yang sudah diawali dari Kak Bertus, bahwa bobot dosa itu memang dibagi, jadi dosa berat dan juga dosa ringan. Nah, ini dasarnya dari 1 Yohanes bahwa ada dosa yang mengakibatkan maut, ada juga dosa yang tidak mengakibatkan maut. Maka dari sini pembagiannya itu dilakukan. Dosa berat atau mortal sin itu pelanggaran berat akan hukum Tuhan. Sehingga pelanggaran ini mengajukan kasih kepada Allah maupun sesama. Hati orang yang melakukannya pun juga barangkali sudah tidak ada kasih di situ dan membuat dia berbalik dari Allah. Nah, ini berakibat kita hilangnya rahmat pengudusan dan keadaan rahmat itu hilang dalam diri manusia. Dan jika tidak dapat diperbaiki, dapat mendatangkan maut, yaitu keterpisahan dari Allah selamanya di neraka. Nah, kriteria dosa berat itu dilakukan jika objek dosanya dilakukan berkenaan dengan hal-hal berat, yaitu 10 perintah Allah, itu kan perintah yang berat ya. Kalau dilanggar itu tentu hal yang berat. Dilakukan dengan pengetahuan bahwa kita tahu itu dosa. Dan dilakukan dengan pengetahuan atau kesadaran yang penuh. Walaupun sudah tahu bahwa itu dosa, tapi tetap dilakukan juga. Selanjutnya, dosa ringan atau venial sin itu pelanggaran hukum Allah sedemikian yang tidak meniadakan kasih, tapi melukainya. Menjadikan terikat pada benda ciptaan sehingga menghambat kemajuan pertumbuhan jiwanya dalam menerapkan kebajikan dan melakukan kebaikan. Awalnya dosa itu kan kita menempatkan ciptaan lebih tinggi daripada penciptanya.
Ya itu awal mula dosa. Bahwa kita menempatkan ciptaan lebih tinggi daripada penciptanya atau Allah. Nah, dosa-dosa itu bisa dikelompokkan sebetulnya. Kalau kita kesulitan itu untuk membedakan dosa berat dan juga dosa ringan, dosa-dosa itu bisa dikelompokkan. Mungkin gereja mengenal ada yang 7 dosa pokok seperti kesombongan, kedengkian, kemurkaan, percabulan, mungkin kerakusan, kemalasan gitu ya. Itu juga salah satu 7 dosa pokok itu termasuk dosa berat kan. Tapi ada yang lain, misalkan dosa yang kita lakukan dalam pikiran dan kemudian dosa yang kita lakukan dalam hati atau dalam keinginan, masih berbatas pada keinginan. Dosa dalam perkataan, dosa dalam perbuatan juga bisa di Yakobus 4 ayat 17 itu dosa dalam kelalaian, itu ayat favorit saya. Dosa dalam kelalaian. Jika seorang bisa berbuat baik tapi tidak melakukannya, maka ia berdosa, gitu kan. Nah, dari pengelompokan dosa-dosa ini kita bisa apa ya? Bisa lebih 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 jelas bahwa barangkali dosa dalam pikiran itu dalam tanda kutip lebih ringan daripada dosa dalam perbuatan. Kok dosa dalam perbuatan yang dirugikan dua, gitu kan? Saya dan juga korbannya. Tapi kalau dosa dalam pikiran itu kan yang dirugikan saya, sebab saya sudah menempatkan ciptaan lebih tinggi daripada penciptanya. Tapi belum sampai pada perbuatan. Saya belum merugikan orang yang uh, akan terkena akibatnya. Itu juga bisa dijadikan salah satu tolak ukur untuk mengukur ini dosa berat ataupun dosa dosa ringan. Jadi Gereja Katolik memiliki 7 dosa pokok. Kita juga semua sudah tahu tentang 7 dosa pokok itu. Tapi yang kemudian adalah kalau saya mengatakan tuh ada 4 teritori ya, 4 teritori yang harus dijaga oleh seorang manusia atau kita seorang ciptaan itu adalah pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan. Keempatnya itu bisa berlaku dosa, tapi seandainya kita uh, ingin berbuat dosa, jangan sampai pada perbuatan. Bahkan jangan sampai pada perkataan. Keinginan ya enggak apa-apa. Syukur-syukur ya masih dalam pikiran terus kemudian bertobat gitu kan. Tapi itu adalah apa ya? Kita bisa kelompokkan. Kecenderungan berbuat dosa itu pasti sudah ada sejak dalam pikiran, sejak dalam keinginan, apalagi sudah dikatakan maupun dikatakannya dalam dalam hati gitu kan. Rasa-rasanya gitu. Nah, yang kelima Yakobus itu menambahkan dosa dalam kelalaian itu, Yakobus 4 ayat 17. Itu bisa dijadikan dasar juga untuk mengetahui ini dosa yang saya lakukan itu berat atau ringan. Di sini kriteria dosa ringan juga sudah diberikan ya. Ketika kejahatan itu dilakukan tidak secara serius, tidak menyangkut sesuatu yang penting, tidak melakukan dengan kesadaran penuh, dan tanpa kebebasan kehendak sepenuhnya. Lanjut kok. Maka gereja itu menuntut bahwa tiap warga beriman yang sudah mencapai usia mampu membedakan uh, baik dan buruk atau age of reason perlu untuk mengaku dosa berat. Sebab kalau untuk mengaku dosa ringan itu sebenarnya tidak perlu tapi dianjurkan karena dosa ringan itu biasanya berupa kecenderungan hati untuk melawan kelekatan yang tidak teratur gitu kan, melawan keinginan terhadap kecondongan akan kejahatan. Kita dibaptis itu pada saat bayi dan kita menerima komuni sudah mencapai usia age of reason itu. Sebab sebelum kita menerima komuni pertama, pasti kita diminta untuk mengaku dosa terlebih dahulu. Jadi gereja pun juga mengakui bahwa dosa yang barangkali dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai usia age of reason itu tergolong dosa ringan. Sebab pengetahuannya belum penuh, kesadarannya barangkali belum penuh. Absolusi memang menghapus dosa, tapi tidak mengatasi ketidakadilan yang diakibatkan oleh dosa. Maka ia harus membuat ganti rugi, baikan dan silih atas dosanya. Nah, mengenai hukum ganti rugi, itu nanti di partnya Kojos. Next. Ini poin-poin dari
presentasi saya pada malam hari ini, bahwa ada 4 golongan yang harus mempersembahkan korban jika berbuat salah, yaitu imam, segenap bangsa Israel, pemimpin suku, dan rakyat jelata. Masing-masing korbannya pun berbeda-beda, ada yang lembu, kemudian ada yang kambing jantan, ada yang kambing betina, dan domba betina. Dan satu lagi, ketika seorang bisa menjadi saksi tapi tidak mau untuk memberikan kesaksian. Dan prosedurnya pun sama. Penyesatan adalah bentuk dari dosa berat. Kemudian seseorang yang dapat menjadi saksi tapi tidak melakukannya, ia akan menanggung dosanya. Dan bobot dosa, gereja dalam katekismus itu membaginya dalam dosa berat dan juga dosa ringan. Selanjutnya oleh Coach Jos, silahkan kok. Oke.